Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, sebenarnya untuk apa kita berpuasa? Apakah hanya untuk menahan lapar dan dahaga sejak fajar hingga matahari terbenam, lalu berbuka dengan makanan lezat dan mengulanginya keesokan hari? Jika puasa hanya soal tidak makan dan tidak minum, mengapa Allah menjanjikan pahala yang begitu besar, ampunan yang begitu luas, dan perubahan hidup yang begitu dalam? Jangan-jangan selama ini kita hanya menjalankan ritualnya, tetapi belum benar-benar memahami tujuannya. Dan jika kamu memahami 5 tujuan puasa menurut Al-Quran ini, cara pandangmu tentang hidup, tentang ujian, tentang sabar, bahkan tentang dirimu sendiri, tidak akan pernah sama lagi. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ke-183. Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa puasa diwajibkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika kita benar-benar merenungkan ayat ini, kita akan menyadari bahwa tujuan puasa bukan sekadar perubahan pola makan atau rutinitas tahunan yang berulang, melainkan sebuah proses pembentukan jiwa yang sangat dalam. Karena takwa adalah keadaan hati yang membuat seseorang hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah, setiap niat, dan setiap bisikan dalam batin tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Sehingga puasa sebenarnya adalah latihan kesadaran spiritual yang mengajakmu hidup, bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan hati yang terus terhubung kepadanya. Takwa bukan hanya tentang rasa takut terhadap hukuman, melainkan rasa malu untuk bermaksiat, karena merasa selalu dilihat oleh Allah. Dan puasa melatih perasaan itu dengan cara yang sangat personal. Sebab ketika kamu sendirian di dalam kamar, dan tidak ada seorang pun yang mengawasi, kamu tetap menahan diri untuk tidak minum, meskipun air begitu mudah dijangkau, dan disitulah kamu sedang membangun hubungan yang jujur antara dirimu dan Tuhanmu. Hubungan yang tidak bergantung pada penilaian manusia, tetapi pada keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Ketika rasa lapar mulai terasa dan tenggorokan mengering karena haus, kamu sebenarnya sedang dihadapkan pada pilihan antara mengikuti dorongan insting atau menaati perintah Allah. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap bertahan demi ketaatan, disitulah takwa tumbuh perlahan dalam jiwamu, membentuk ketahanan batin yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat bernilai di sisi Allah, karena ia lahir dari perjuangan melawan diri sendiri. Puasa mengajarkan bahwa takwa tidak dibangun dalam kenyamanan, melainkan dalam pengendalian diri yang konsisten. Karena manusia pada dasarnya cenderung ingin segera memenuhi keinginannya. Namun melalui puasa kamu belajar bahwa tidak semua keinginan harus dituruti, tidak semua dorongan harus diikuti, dan tidak semua kesempatan harus diambil, jika itu tidak sesuai dengan ridha Allah. Sehingga perlahan, kamu menjadi pribadi yang lebih matang secara spiritual. Dalam keadaan lapar dan energi yang menurun, emosi seringkali menjadi lebih sensitif. Dan disitulah kualitas takwa benar-benar diuji. Apakah kamu tetap menjaga lisanmu dari kata-kata yang menyakitkan? Apakah kamu tetap bersikap lembut kepada keluarga dan orang di sekitarmu? Atau justru kamu membiarkan rasa tidak nyaman menjadi alasan untuk melukai orang lain? Karena takwa bukan hanya tentang hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana sikapmu kepada sesama manusia. Puasa membangun benteng dalam dirimu, sebuah mekanisme pengendalian yang membuatmu lebih mampu berkata tidak kepada godaan dosa. Karena selama sebulan penuh kamu terbiasa menahan sesuatu yang halal di siang hari. Dan kebiasaan menahan diri ini perlahan membentuk karakter yang lebih kuat, sehingga setelah Ramadan berakhir, kamu tidak lagi mudah tergoda untuk melakukan yang haram, sebab kamu sudah terlatih untuk mengendalikan diri. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang ketika ingin berbuat salah, ia teringat kepada Allah dan memilih berhenti sebelum melangkah lebih jauh. Dan puasa melatih refleks spiritual itu secara berulang-ulang setiap hari, sehingga kesadaran akan Allah menjadi lebih cepat hadir dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin kamu anggap sepele. Takwa menjadikan hidup lebih terarah, karena orang yang bertakwa tidak hanya bertanya tentang apa yang ia inginkan, tetapi juga tentang apa yang Allah ridhoi. Dan puasa menggeser pusat hidupmu dari ego menuju ketaatan, dari keinginan menuju kesadaran, dari dorongan sesaat menuju tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi hamba yang dicintai oleh Tuhannya. Ketika kamu menahan diri dari makan dan minum bukan karena diet atau alasan kesehatan, tetapi semata-mata karena perintah Allah, kamu sedang memurnikan niatmu. Dan niat yang murni adalah fondasi dari takwa. Sebab takwa tumbuh dalam hati yang melakukan sesuatu bukan untuk pujian, bukan untuk pengakuan, tetapi karena ingin mendekat kepada Allah dengan tulus.
Puasa juga membuatmu menyadari betapa lemahnya dirimu tanpa pertolongan Allah. Karena rasa lapar dan haus yang sederhana saja mampu mengubah suasana hati dan energi tubuhmu. Sehingga kamu diingatkan bahwa kamu adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan kesadaran akan kelemahan inilah yang melahirkan kerendahan hati. Salah satu ciri utama orang yang bertakwa. Dalam kesunyian sahur dan keheningan menjelang berbuka, ada ruang refleksi yang jarang kamu temukan di bulan-bulan lain. Ruang di mana kamu bisa berbicara lebih jujur kepada Allah, mengakui kekuranganmu, memohon ampunan atas kesalahanmu, dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Karena takwa bukanlah status instan, melainkan perjalanan yang dibangun dari kesadaran demi kesadaran. Puasa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memenuhi semua keinginan, melainkan tentang mampu mengendalikan keinginan. Karena orang yang selalu menuruti hawa nafsunya tidak pernah benar-benar merasa cukup. Sedangkan orang yang mampu menguasai dirinya akan merasakan ketenangan yang lebih dalam. Dan ketenangan itu adalah buah dari takwa yang mulai tumbuh dalam hati. Ketika kamu berhasil melewati hari-hari puasa dengan menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga hati, kamu sebenarnya sedang membentuk karakter baru dalam dirimu. Karakter yang lebih berhati-hati, lebih sadar, dan lebih bijak dalam bertindak. Karena takwa membuat seseorang berpikir panjang sebelum bertindak dan mempertimbangkan dampak setiap perbuatannya di dunia dan di akhirat. Jika setelah Ramadan kamu merasa lebih mudah menolak ajakan maksiat, lebih ringan melangkah ke masjid, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih cepat mengingat Allah ketika hampir tergelincir dalam kesalahan, maka itu pertanda bahwa puasa telah menjalankan fungsinya sebagai sekolah takwa yang membentukmu dari dalam, bukan hanya dari luar. Pada akhirnya, tujuan pertama puasa bukanlah sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan membentuk pribadi yang hidup dengan kesadaran ilahiyah yang kuat, pribadi yang merasa diawasi tetapi bukan tertekan, merasa dekat tetapi bukan terpaksa, dan merasa tunduk bukan karena takut semata, melainkan karena cinta dan keyakinan bahwa hidup yang paling indah adalah hidup yang dipenuhi dengan takwa kepada Allah. Agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah 185. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya petunjuk bagi manusia. Dan pada akhir ayat itu, Allah menyebutkan agar kamu mengagungkannya dan agar kamu bersyukur. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa puasa bukan hanya latihan menahan diri, tetapi juga perjalanan untuk membuka mata hati agar mampu melihat nikmat yang selama ini terabaikan. Karena seringkali manusia baru menyadari nilai sesuatu setelah ia merasakannya hilang. Dan puasa menghadirkan rasa kehilangan itu dalam bentuk yang paling sederhana, lapar dan haus. Ketika kamu menahan makan dan minum sepanjang hari, kamu mulai memahami bahwa seteguk air yang biasanya terasa biasa saja, ternyata memiliki nilai yang luar biasa. Dan ketika azan maghrib berkumandang, lalu air menyentuh tenggorokanmu, ada rasa syukur yang muncul dari kedalaman hati. Bukan sekadar ucapan formal, tetapi kesadaran yang benar-benar dirasakan. Karena kamu mengalami sendiri bagaimana rasanya tidak memiliki apa yang sebelumnya selalu tersedia. Puasa mematahkan ilusi kemandirian yang sering membuat manusia merasa bahwa semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya semata. Padahal di balik setiap makanan yang tersaji ada izin Allah. Di balik setiap rezeki yang mengalir ada ketentuannya. Dan dengan merasakan lapar, kamu diingatkan bahwa tanpa karunia-Nya, tubuhmu bahkan tidak mampu bertahan hanya dalam hitungan jam. Sehingga rasa syukur tidak lagi menjadi teori, melainkan pengalaman yang membekas. Rasa lapar yang kamu rasakan di siang hari juga menjadi jembatan empati kepada mereka yang setiap hari hidup dalam kekurangan. Karena ketika kamu merasakan perut kosong dan energi yang melemah, kamu mulai membayangkan bagaimana rasanya jika kondisi itu bukan hanya beberapa jam, tetapi berlangsung terus-menerus tanpa kepastian waktu berbuka. Dan dari sanalah lahir kepedulian yang lebih tulus, serta keinginan untuk berbagi yang tidak lagi dipaksakan. Puasa mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada kemewahan. Karena seringkali hidangan sederhana saat berbuka terasa jauh lebih nikmat daripada makanan mahal di hari biasa. Dan pengalaman ini mengubah cara pandangmu tentang arti cukup. Bahwa ternyata yang membuat sesuatu terasa istimewa bukan harganya, melainkan rasa syukur yang menyertainya. Dalam puasa kamu belajar bahwa nikmat bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang kesehatan, waktu, keluarga dan kesempatan untuk beribadah. Karena ketika tubuhmu terasa lemah akibat lapar, kamu menyadari betapa berharganya energi yang selama ini mungkin kamu gunakan tanpa berpikir. Dan kesadaran itu, perlahan,
membuatmu lebih menghargai setiap detik kehidupan. Syukur yang tumbuh dari puasa bukanlah syukur yang dangkal, karena ia lahir dari pengalaman menahan dan menunggu, dari proses panjang sebelum akhirnya menikmati. Sehingga ketika berbuka tiba, kamu tidak hanya merasa kenyang, tetapi juga merasa disadarkan bahwa segala nikmat memiliki nilai yang jauh lebih dalam ketika kamu belajar untuk bersabar sebelum menerimanya. Puasa juga melatihmu untuk berhenti mengeluh, karena ketika rasa haus dan lapar datang silih berganti, kamu belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari ibadah, bukan sebagai beban. Dan sikap menerima inilah yang perlahan membentuk hati yang lebih tenang. Hati yang tidak mudah protes terhadap keadaan, tetapi lebih mudah melihat sisi baik dari setiap situasi. Dalam sujud setelah berbuka, ketika kamu mengangkat tangan dan memanjatkan doa, ada perasaan haru yang mungkin jarang muncul di hari biasa. Karena kamu merasakan langsung bagaimana Allah memberimu kekuatan untuk bertahan seharian dan kemudian memberimu rezeki untuk berbuka. Dan momen itu menjadi bukti nyata bahwa hidupmu sepenuhnya berada dalam penjagaannya. Puasa mengubah fokus hidup dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada. Karena ketika kamu menahan diri dari sesuatu yang halal saja terasa berat. Kamu mulai berpikir betapa banyak nikmat yang selama ini kamu nikmati tanpa rasa terima kasih. Dan kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati yang membuatmu tidak lagi mudah iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Rasa syukur yang tumbuh selama puasa juga memperbaiki hubunganmu dengan sesama. Karena orang yang bersyukur cenderung lebih mudah berbagi, lebih ringan membantu, dan lebih sedikit menuntut. Sehingga puasa tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga memperindah hubungan horizontal dengan manusia. Ketika kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk merasakan Ramadan dalam keadaan sehat dan lengkap bersama keluarga, kamu mulai menghargai momen kebersamaan yang mungkin sebelumnya dianggap biasa saja. Dan dari sanalah muncul rasa syukur yang membuatmu lebih menghargai orang-orang di sekitarmu. Puasa membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi tentang menghargai apa yang sudah Allah titipkan. Karena rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya, dan puasa menanamkan rasa cukup itu melalui pengalaman sederhana yang diulang setiap hari selama sebulan penuh. Hati yang bersyukur akan lebih sulit dikuasai oleh keserakahan dan kecemasan, karena ia tahu bahwa rezeki datang dari Allah dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga puasa bukan hanya membentuk kebiasaan menahan diri, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih positif dan penuh kepercayaan kepada ketentuannya. Pada akhirnya tujuan puasa yang kedua ini bukan sekadar menahan lapar hingga maghrib, melainkan membangunkan rasa syukur yang mungkin tertidur dalam hati, agar kamu tidak lagi menjalani hidup dengan keluhan dan perbandingan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, adalah bukti kasih sayang Allah yang patut disyukuri dengan hati yang tulus dan kehidupan yang lebih taat. Agar kamu menjadi pribadi yang bersabar. Puasa pada hakikatnya adalah madrasah kesabaran yang paling nyata dalam kehidupan seorang muslim. Karena selama berjam-jam, kamu menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan, bahkan menahan emosi. Dan semua itu dilakukan dalam keadaan sadar, serta penuh niat ibadah. Sehingga kesabaran yang dilatih dalam puasa, bukan kesabaran yang terpaksa, melainkan kesabaran yang dipilih dengan kesadaran bahwa di balik setiap penahanan diri, ada pahala dan kedekatan dengan Allah. Ketika waktu terasa berjalan lebih lambat menjelang berbuka, dan tubuh mulai merasakan lelah yang tidak biasa, disitulah kamu belajar bahwa tidak semua hal bisa didapatkan secara instan, karena ada proses menunggu yang harus dilalui dengan ketenangan hati. Dan dari proses menunggu itulah lahir kekuatan batin yang membuatmu lebih siap menghadapi berbagai ujian. Kehidupan yang seringkali juga menuntut kesabaran panjang. Puasa mengajarkan bahwa sabar bukan berarti pasif atau lemah, melainkan kemampuan untuk tetap teguh dalam ketaatan meskipun keadaan tidak nyaman. Karena menahan diri dari hal yang sebenarnya halal di siang hari membutuhkan kekuatan yang tidak sedikit. Dan kekuatan itu tumbuh setiap kali kamu berhasil melewati satu hari puasa dengan menjaga niat dan perilaku. Saat energi menurun dan rasa lapar membuat suasana hati lebih sensitif, kamu diuji untuk tetap menjaga lisan dari ucapan yang menyakitkan, menjaga sikap dari tindakan yang kasar, dan menjaga hati dari prasangka buruk, karena puasa bukan hanya menahan perut, tetapi juga menahan reaksi. Dan disitulah kesabaran menjadi latihan nyata yang membentuk kedewasaan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak konflik terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi yang berlebihan terhadap hal-hal kecil. Dan puasa melatihmu untuk menciptakan jeda antara dorongan dan tindakan, sehingga kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif,
melainkan memilih respon yang lebih bijak dan terkontrol. Ketika kamu menahan diri untuk tidak marah, meskipun sedang lelah dan lapar, kamu sedang membangun fondasi kesabaran yang akan sangat berguna di luar Ramadan. Karena hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan orang yang terbiasa sabar dalam puasa akan lebih mampu menghadapi kekecewaan, penundaan, dan ujian tanpa kehilangan kendali diri. Puasa juga mengajarkan kesabaran dalam ketaatan, karena bangun sahur di waktu yang sangat dini membutuhkan perjuangan melawan rasa kantuk, dan tetap melaksanakan ibadah di tengah aktivitas harian memerlukan komitmen yang kuat. Sehingga setiap hari puasa sebenarnya adalah latihan konsistensi yang memperkuat daya tahan spiritual. Kesabaran yang dilatih dalam puasa bukan hanya tentang menunggu waktu berbuka, tetapi juga tentang menahan diri dari godaan maksiat. Karena ketika kamu terbiasa berkata tidak pada keinginan jasmani, kamu sedang membentuk kebiasaan untuk berkata tidak pada hal-hal yang dilarang Allah. Dan kebiasaan ini akan membantumu menjaga diri setelah Ramadan berlalu. Dalam puasa kamu belajar bahwa rasa tidak nyaman tidak selalu harus segera dihilangkan. Karena terkadang justru dalam ketidaknyamanan itulah karakter dibentuk. Dan kesadaran ini membuatmu lebih siap menghadapi fase-fase sulit dalam hidup tanpa tergesa-gesa mencari pelarian yang salah. Kesabaran juga melahirkan ketenangan. Karena orang yang sabar tidak mudah panik ketika menghadapi masalah, tidak mudah putus asa ketika doa belum terjawab, dan tidak mudah menyerah ketika usaha belum membuahkan hasil. Dan puasa membangun pola pikir ini melalui pengalaman harian yang sederhana namun bermakna. Ketika kamu menyadari bahwa setiap detik kesabaranmu selama puasa dicatat sebagai ibadah, kamu mulai melihat bahwa menahan diri bukanlah kerugian, melainkan investasi spiritual yang nilainya jauh lebih besar daripada kenikmatan sesaat yang mungkin kamu korbankan. Puasa melatihmu untuk menunda kepuasan, dan kemampuan menunda kepuasan adalah salah satu tanda kedewasaan. Karena tidak semua yang diinginkan harus segera dipenuhi, dan tidak semua dorongan harus segera diikuti. Sehingga kesabaran yang tumbuh selama Ramadan menjadi bekal penting untuk menjalani hidup dengan lebih terarah. Ketika kamu berhasil melewati satu hari puasa dengan penuh kesabaran, ada rasa kemenangan batin yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam diri, karena kamu telah mengalahkan dirimu sendiri. Dan kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan yang paling sulit sekaligus paling mulia. Puasa juga mengajarkan bahwa sabar bukan hanya tentang menahan, tetapi tentang tetap berbuat baik meskipun sedang tidak dalam kondisi terbaik. Karena kamu tetap bekerja, tetap belajar, tetap membantu orang lain meskipun sedang lapar dan lelah. Dan disitulah kualitas kesabaranmu benar-benar teruji. Tujuan puasa dalam melatih kesabaran adalah agar kamu menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Sehingga ketika badai ujian datang di luar Ramadan, kamu tidak mudah goyah, karena kamu sudah terbiasa berdiri teguh dalam keadaan sulit. Dan itulah buah dari kesabaran yang dilatih melalui ibadah puasa. Agar kamu kembali dekat dengan Al-Quran, Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tetapi bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan disinilah letak hubungan yang sangat dalam antara puasa dan kitab suci. Karena ketika Allah mewajibkan puasa di bulan yang sama dengan turunnya wahyu, itu seakan menjadi isyarat bahwa ada proses pembersihan diri melalui puasa agar hati lebih siap menerima cahaya Al-Quran, sehingga ibadah ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan persiapan spiritual untuk kembali akrab dengan petunjuk hidup yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan dunia. Dalam keadaan lapar dan haus, tubuh menjadi lebih lemah, tetapi justru hati bisa menjadi lebih peka. Karena ketika kesibukan makan dan berbagai kenikmatan dunia dikurangi, ada ruang hening yang tercipta dalam diri. Ruang yang membuatmu lebih mudah merenung, lebih mudah menangis saat membaca ayat-ayat Allah, dan lebih mudah merasakan bahwa setiap kalimat dalam Al-Quran seakan berbicara langsung kepadamu. Puasa menenangkan kebisingan dunia yang selama ini mungkin membuatmu jauh dari Al-Quran. Karena di luar Ramadan hari-harimu sering dipenuhi dengan rutinitas, pekerjaan, media sosial, dan berbagai distraksi yang menyita perhatian. Namun ketika berpuasa kamu lebih sadar untuk memperlambat ritme hidup. Dan dalam perlambatan itulah kamu menemukan kembali waktu untuk membuka mushaf, membaca dengan lebih khusyuk, dan mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Ketika kamu membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa, ada rasa berbeda yang sulit dijelaskan. Karena ayat tentang kesabaran terasa lebih nyata saat kamu sedang menahan diri. Ayat tentang syukur terasa lebih hidup saat kamu menanti waktu berbuka. Dan ayat tentang ketakwaan terasa lebih dalam saat kamu sadar
bahwa puasamu adalah latihan menuju takwa. Sehingga hubungan antara puasa dan Al-Quran menjadi pengalaman yang menyentuh batin. Puasa seakan membersihkan debu-debu hati yang menumpuk akibat dosa dan kelalaian. Sehingga ketika ayat-ayat Allah dibacakan, hati yang sebelumnya keras menjadi lebih lembut. Dan hati yang lembut lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah tersentuh oleh peringatan, serta lebih siap untuk berubah menjadi lebih baik. Ramadan juga menjadi momentum untuk membangun kebiasaan baru bersama Al-Quran. Karena banyak orang yang mungkin jarang membacanya di bulan lain. Tetapi di bulan ini, mereka berusaha menghatamkan, mengikuti kajian, atau sekadar menambah beberapa ayat setiap hari. Dan kebiasaan ini, jika dijaga dengan niat yang tulus, dapat menjadi awal dari hubungan jangka panjang yang lebih erat dengan kitab suci. Ketika kamu meluangkan waktu setelah sahur atau sebelum berbuka untuk membaca dan merenungkan Al-Quran, kamu sebenarnya sedang memberi makan ruhmu. Karena sebagaimana tubuh membutuhkan makanan untuk bertahan, ruh juga membutuhkan wahyu untuk tetap hidup dan sehat. Dan puasa menciptakan kesadaran bahwa nutrisi spiritual sama pentingnya dengan nutrisi fisik. Al-Quran bukan hanya bacaan untuk mendapatkan pahala, tetapi petunjuk yang mengarahkan cara berpikir, cara memandang masalah, dan cara mengambil keputusan. Dan ketika kamu mendekatinya dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan, pesan-pesannya terasa lebih mudah meresap dan lebih kuat memengaruhi perilakumu sehari-hari. Puasa membantu mengurangi dominasi hawa nafsu yang seringkali menghalangi pemahaman terhadap kebenaran. Karena ketika nafsu dilemahkan melalui penahanan diri, cahaya kebenaran lebih mudah masuk ke dalam hati. Sehingga membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa seringkali membawa pemahaman yang lebih jernih dan refleksi yang lebih mendalam dalam suasana malam Ramadan yang tenang, terutama ketika salat tarawih atau qiyamul lail. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terdengar lebih syahdu dan menyentuh, seakan-akan Allah sedang berbicara langsung kepada hamba-hambanya yang berdiri dengan penuh harap dan kerendahan hati. Dan momen ini seringkali menjadi titik balik bagi banyak orang untuk memperbaiki diri. Kedekatan dengan Al-Quran selama puasa juga mengajarkan bahwa hidup membutuhkan panduan yang jelas. Karena tanpa petunjuk, manusia mudah tersesat oleh keinginan dan tekanan lingkungan. Namun ketika hati terhubung dengan wahyu, ada arah yang lebih pasti dalam setiap langkah. Dan keputusan hidup pun menjadi lebih bijak serta terukur. Puasa memberikan kesempatan untuk tidak hanya membaca, tetapi juga mentadaburi, yaitu merenungkan dan mencoba memahami pesan di balik ayat-ayat yang dibaca. Sehingga Al-Quran tidak berhenti sebagai bacaan di lisan, tetapi menjadi cahaya yang memengaruhi pikiran dan tindakan dalam kehidupan nyata. Ketika kamu mulai merasakan bahwa ayat-ayat tertentu seakan menjawab kegelisahanmu, menenangkan kecemasanmu, atau memberi solusi atas kebingunganmu, disitulah kamu menyadari bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab sejarah atau kumpulan hukum, melainkan sahabat perjalanan yang selalu relevan dengan setiap fase hidupmu. Puasa dan Al-Quran berjalan beriringan, karena puasa membersihkan hati sementara Al-Quran mengisinya dengan petunjuk. Dan perpaduan keduanya menciptakan perubahan yang tidak hanya sementara, tetapi mampu mengubah cara pandangmu terhadap dunia, terhadap ujian, dan terhadap tujuan hidup itu sendiri. Pada akhirnya tujuan puasa dalam kaitannya dengan Al-Quran adalah agar kamu kembali menjadikan wahyu sebagai pusat hidupmu. Bukan hanya dibaca di bulan Ramadan lalu ditinggalkan, tetapi dipegang sebagai pedoman sepanjang tahun. Sehingga hidupmu tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan dipandu oleh cahaya petunjuk yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Agar kamu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Puasa pada akhirnya bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya tentang memperbanyak ibadah, atau memperindah rutinitas Ramadan, tetapi tentang perjalanan pulang seorang hamba kepada Tuhannya. Karena dalam setiap rasa lapar yang kamu tahan, dan setiap haus yang kamu sabarkan, ada niat tersembunyi yang terus berbisik, bahwa semua ini kamu lakukan demi Allah. Dan ketika niat itu benar-benar hidup dalam hatimu, puasa berubah menjadi jembatan yang menghubungkan kembali hatimu dengan sumber segala ketenangan. Selama berpuasa kamu menjalani hari-harimu dengan kesadaran bahwa ada aturan ilahi yang kamu patuhi sejak fajar hingga maghrib. Dan kepatuhan itu melatih jiwamu untuk tunduk, bukan karena tekanan manusia, melainkan karena cinta dan iman. Sehingga perlahan kamu merasakan bahwa hidup yang paling damai adalah hidup yang berjalan sesuai dengan kehendaknya. Puasa memutus ketergantungan berlebihan pada dunia, karena ketika kamu menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal, kamu diingatkan
bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara, dan bahwa dirimu bukan diciptakan hanya untuk mengejar kepuasan fisik, melainkan untuk mengabdi dan mencari keridaan Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Dalam suasana Ramadan, doa-doa terasa lebih khusyuk dan air mata lebih mudah jatuh, karena hati yang dilembutkan oleh puasa menjadi lebih peka terhadap kesalahan dan lebih rindu akan ampunan. Sehingga kamu mungkin mendapati dirimu memohon dengan sungguh-sungguh agar Allah menghapus dosa-dosa yang selama ini membebani batinmu. Puasa menghadirkan ruang refleksi yang jarang kamu temukan di bulan-bulan lain. Ruang di mana kamu bisa melihat kembali perjalanan hidupmu, menilai keputusan-keputusan yang pernah kamu ambil, dan mengakui kesalahan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Sehingga muncul keinginan tulus untuk memperbaiki diri dan memulai lembaran baru yang lebih bersih. Ketika kamu bangun sahur di tengah keheningan malam, dan mengangkat tangan dalam doa sebelum fajar menyingsing, ada kesadaran mendalam bahwa kamu adalah hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan kesadaran itu menumbuhkan kerendahan hati yang menjadi fondasi penting untuk kembali kepadanya dengan penuh ketulusan. Puasa juga mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Karena satu hari menahan diri dengan niat yang benar sudah menjadi bukti bahwa kamu mampu melawan hawa nafsumu. Dan dari kemenangan kecil itulah tumbuh keyakinan bahwa kamu juga mampu meninggalkan kebiasaan buruk dan dosa yang selama ini mengikatmu. Dalam setiap detik puasa, kamu sedang berlatih mengutamakan Allah di atas keinginan diri sendiri. Dan ketika kebiasaan ini terus diulang, ia membentuk pola pikir baru yang membuatmu lebih mudah berkata tidak pada hal-hal yang menjauhkanmu darinya. Sehingga perjalanan kembali kepada Allah bukan lagi sekadar wacana, melainkan proses nyata yang kamu jalani hari demi hari. Puasa membuatmu menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan rapuh. Karena jika hanya beberapa jam tanpa makan dan minum saja tubuhmu terasa lemah, maka betapa lemahnya dirimu di hadapan kematian dan akhirat. Dan kesadaran ini menggugah hati untuk lebih serius mempersiapkan bekal sebelum hari kembali kepadanya benar-benar tiba. Ramadan sering menjadi momentum hijrah bagi banyak orang, bukan karena suasananya semata, tetapi karena puasa menciptakan kondisi batin yang lebih siap untuk berubah, lebih terbuka terhadap nasihat, dan lebih berani meninggalkan masa lalu yang kelam demi masa depan yang lebih diridhoi Allah. Ketika kamu memperbanyak istighfar selama puasa, dan merasakan kelegaan setiap kali memohon ampun, kamu mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Dan bahwa sebesar apapun kesalahanmu, rahmatnya selalu lebih luas daripada dosamu. Puasa juga melatihmu untuk lebih sering mengingat akhirat. Karena setiap ibadah yang kamu lakukan terasa lebih bermakna ketika kamu menyadari bahwa semua ini adalah investasi untuk kehidupan yang kekal. Dan kesadaran tentang akhirat membuat prioritas hidupmu perlahan berubah menjadi lebih terarah dan tidak lagi terjebak pada hal-hal yang sementara. Ketika Ramadan mendekati akhir dan kamu merasakan kesedihan karena bulan itu akan pergi, disitulah kamu menyadari bahwa hatimu telah tersentuh, bahwa ada kedekatan yang mulai tumbuh antara dirimu dan Allah. Dan perasaan kehilangan itu menjadi bukti bahwa kamu sebenarnya merindukan hubungan yang lebih intim dengannya. Puasa bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membawamu kembali kepada fitrah, kepada keadaan hati yang lebih bersih, lebih lembut, dan lebih sadar akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga setelah Ramadan berakhir pun, semangat untuk taat dan memperbaiki diri tidak ikut padam. Pada akhirnya tujuan terbesar puasa adalah agar kamu kembali kepada Allah bukan dengan hati yang keras dan penuh dosa, tetapi dengan hati yang lebih jernih, lebih rendah hati, dan lebih siap menjalani hidup sebagai hamba yang taat. Karena perjalanan puasa sesungguhnya adalah perjalanan pulang, dan setiap langkah yang kamu ambil di dalamnya adalah langkah mendekat menuju rahmat dan cintanya. Sahabatku, puasa bukan hanya tentang 1 bulan dalam setahun, tetapi tentang perubahan hati yang seharusnya bertahan sepanjang hidup. Jika setelah semua ini kamu merasa lebih lembut, lebih sadar, lebih dekat dengan Allah, maka jangan biarkan cahaya itu padam ketika Ramadan pergi. Jadikan puasa sebagai titik balik, sebagai awal perjalanan baru menuju diri yang lebih bertakwa, lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Al-Quran. Karena mungkin inilah momen yang Allah siapkan untuk benar-benar mengubah hidupmu. Ya Allah, jadikan puasa kami bukan sekadar lapar dan haus, tetapi jalan menuju ketakwaan. Lembutkan hati kami dengan kesabaran, penuhi jiwa kami dengan rasa syukur, dekatkan kami dengan Al-Quran-Mu, dan jangan Engkau biarkan kami kembali jauh setelah Engkau dekatkan. Ampuni dosa-dosa kami yang tersembunyi maupun yang terlihat,
Kuatkan kami untuk istiqomah setelah Ramadan, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin. Ya Rabbal Alamin.